Ibu Bapak, rekan-rekan seagama yang berbahagia. Suara saya kedengaran ya? Agak sember. Ya, tadi sudah disebutkan oleh pimpinan puja sekaligus juga pembawa acara. Nama saya Sima Budi. Ya. Jadi sebelum kita berbincang agama pada pagi hari ini, ada baiknya saya kenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya tadi Sima Budi. Saat ini saya punya satu istri, kebetulan ikut ya, dan ada satu anak. Nah, saya sekarang sudah jadi dokter umum, ya, satu istri satu, anak satu. Saya kenal agama Buddha itu dari tahun 1980. Karena waktu itu saya sekolah di sekolah dasar perguruan tinggi di Tanah Gocak. Dan mungkin ibu bapak tahu di Tangerang, di Tanah Gocak sama perguruan. Nah itu saya dulu kenal agama Buddha. Yang memperkenalkan agama Buddha pada saat itu adalah sekolah minggu. Jadi ada sekolah minggu di sekolah dasar itu, dan penceramahnya adalah almarhum Romo Suhirpang. Jadi beliau dari Jawa. Kebetulan kalau di Tangerang, Jakarta juga ya banyak yang dari Jawa selain dari Thailand tentunya, Banteng dan sebagainya. Nah kalau ibu bapak rekan seagama kenal Bante Sukemo yang di Biara Jakarta Dhamma Cakra, itu beliau juga dulu di sekolah Budi. Kebetulan kemarin beliau juga berbincang-bincang dengan saya di Dhamma Cakra ketika mengisi Dhamma Cakra ya. Jadi beliau masih ingat. Jadi sekolah Budi itu dibangun tahun 75. Jadi beliau adalah salah satu pelopornya, dan beliau beberapa waktu lalu saat di sana itu jadi kepala sekolah SMA. Ya. Jadi saya masuk ke sekolah dasar perguruan tinggi. Saya mulai mengenal agama Buddha di sekolah minggu. Nah di situ saya mulai melihat bahwa saya cocoknya dengan agama Buddha. Kalau dulu awalnya Papa mendaftarkan saya itu agamanya Konghucu. Jadi kalau lihat di buku SD itu sampai dengan kelas 5 itu masih Konghucu. Tapi begitu kelas 5 sudah diubah menjadi Buddha ya. Karena waktu lalu kan Konghucu itu sempat dilarang menjadi agama dan menjadi aliran kepercayaan. Tapi sekarang sudah menjadi agama. Nah jadi tahun 80 itu yang menggugah saya untuk terus belajar agama Buddha adalah ajaran tentang anicca, sampai sangkara anicca. Jadi beliau mengatakan ya, bahwa hidup ini adalah tidak kekal. Ketika kita lahir, maka nanti kita akan mati ya. Jadi sudah kerap kali direnungkan kan. Nah, pasangan dari kelahiran adalah kematian. Jadi itu yang membuat saya menjadi sadar bahwasanya ketika kita lahir, maka kita akan mengalami nanti satu saat kematian. Nah, ketika di sela-sela antara kehidupan, kelahiran dengan kematian itu adalah kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Nah tadi sudah disebutkan bahwa kita mewarisi karma kita sendiri. Kita berhubungan dengan karma kita sendiri. Seringkali orang mengatakan bahwa wah ini gara-gara orang tua saya nih kok saya begini. Tapi sebenarnya itu adalah warisan dari kita sendiri. Nah saat itu saya pada saat kelas 4, kelas 5 ya, awal-awal itu saya anak yang nakal, bandel. Nah karena bandel itulah saya kemudian mendengar tentang kematian. Kemudian diceritakan bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan yang buruk, itu meninggalnya di alam-alam menyedihkan. Terutama kan kalau di anak-anak biasanya nanti kalau kamu banyak berbuat dosa gitu ya. Dosa itu kan secara umum ya, bukan dosa kebencian seperti itu kan.
ketika berbuat dosa, berbuat karma buruk, maka kamu masuk neraka. Lalu diumumkan demikian. Nah, jadi saya terbersit saat itu, kalau saya karena tadi nakal, bandel, kemudian kalau mati saat itu, saya nanti bisa masuk neraka. Saya nggak mau. Pengennya masuk surga ya. Biasanya kan gitu, kita pengennya masuk surga. Nah, tapi kalau kita sebagai umat Buddha, surga itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah pasti nih. Nah, tetapi kita ketika berpikiran anak kecil itu yang terbersit. Kalau saya meninggal saat itu, maka saya takut, karena dulu tuh saya sering ngomong juga kan, ada iklan ya, goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis. Jadi kalau mati masuk neraka digoreng, itu cerita-ceritanya. Jadi saya takut di situ satu. Takut yang kedua adalah kalau saya mati masuk peti nggak bisa napas. Itu pikiran anak kecil. Kalau sekarang kita lucu juga ya, orang memang nggak bisa napas kan, yang udah meninggal nggak bisa. Tapi dua pikiran itu yang membuat saya takut. Mati masuk neraka, mati nggak bisa napas. Sehingga saya mulai belajar agama Buddha. Awal-awalnya tidak terlalu kuat, karena waktu itu saya ya masih kelas 4 itu ya tidak mengikuti kebaktian apa-apa. Saya juga sempat di Pantai Costa waktu itu sekitar 3 bulan ikut teman. Tapi kemudian saya mendengar ceramah itu, mulailah saya belajar agama Buddha. Nah, kemudian dari situ saya mulai tahun 81 saya mulai masuk ke kebaktian remaja di Cetawana, dipercaya jadi ketua remaja. Kemudian juga tahun 81-82 saya jadi sekretaris di Wihara Cetawana di Tegalbaru di Karawaci. Nah, beranjak dari situ mulai belajar ke hal-hal yang lain, dan saya mulai ikut organisasi. Ya, terus terang sekarang saya di Mangga Budi dan dipercaya untuk menjadi ketua pengurus daerah Mangga Budi Provinsi Banten. Ya, dulu saya kerja pernah beberapa kali kerja, pernah di kerja tunggal juga di pabrik ban, tahu Cetake. Kemudian terakhir itu saya di Presido, itu di Onyx, perlengkapan makan dan minum dari melamin dan plastik. Nah, saya terakhir pensiun itu tahun 2024. Jadi sekarang sudah pensiun. Jadi sekarang DNS, di rumah saja, pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, jadi demikian sekelumit tentang saya, dan saya mulai masuk di Mangga Budi tahun 89. Jadi demikian kira-kira, dan di Tangerang itu toleransinya luar biasa, dan dulu yang banyak memperkenalkan kita tentang Dhamma, tentang agama Buddha di Tangerang, termasuk di Sekolah Budi itu adalah Bante Win, almarhum ya, Bante Win Bincang. Nah, hari ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa di Wihara Samak Tidang ini, dan saudara Ilya sudah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu, dan saya mendapat referensi juga dari Ramato Yoyo ya kemarin. Jadi beliau yang referensi saya untuk bisa hadir di sini. Dan hari ini saya akan mengambil tema seni yang menunjang kerukunan dan kesatuan. Sebenarnya seni menunjang kerukunan dan kesatuan ini, kalau ibu bapak mau belajar lebih dalam, itu kalau di buku Parita Suci yang saya pegang ini ada. Tapi di sini saya tidak tahu. Kalau yang di Sangga Theravada itu ada namanya Saraniya Dhamma Sutta, ya, yaitu sutta tentang hal-hal yang membuat tenang. Nah, kalau misalnya mau lihat lagi di YouTube, di Dhamma Cita, ORG atau yang lain, itu ada di Anguttara Nikaya 6.11, yaitu Patama Saraniya Sutta, ya, yang bahasa Indonesianya kerukunan. Nah, jadi ini adalah
apa yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada para biku. Tetapi menurut saya ini bisa kita gunakan untuk kita, baik di wihara, di organisasi, ataupun di rumah, ya di rumah tangga dan sebagainya, ya. Jadi ini di dalam Anggutara Nikaya 6 itu berarti ada 6. Jadi ada 6 hal yang menunjang kerukunan dan kesatuan. Kenapa saya menyebutnya seni? Karena seni kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keahlian untuk membuat sesuatu karya yang bernilai, yang nyata. Ibu bapak rekan sedama, kalau kita ya, di dalam kehidupan ini tentunya kan ingin bahagia. Ketika orang-orang memutuskan untuk menjadi garawasa, menjadi perumah tangga, ini juga perlu untuk membuat kerukunan dan kesatuan di rumah, gitu ya. Di wihara kan juga demikian. Nah, kalau Pak Bajita pasti juga, karena Sang Buddha menyampaikan Saraniya Dhamma Sutta ini adalah kepada para di Cetawana, ya, Cetawana yang di India tentunya, bukan yang di Karawaci ya. Saya di Cetawana juga. Nah, jadi ada 6. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu berhubungan dengan metta, dengan cinta kasih. Seni di sini adalah tadi, kalau kita sudah bisa mengetahui 6 ini, kemudian kita bisa merangkai atau membuat ini menjadi sesuatu yang baik, maka kerukunan, kesatuan dalam keluarga, kerukunan dan kesatuan dalam organisasi, dalam wihara pasti terwujud. Kalau ibu-ibu biasanya kan coba resep, ya. Bapak-bapak juga ada barangkali. Saya juga coba, saya suka bilang istri, saya suka singkong. Saya bikin rebusan singkong rebus gitu ya, sama singkong goreng. Gak bisa pernah bikin yang empuk-empuk, yang renyah. Kalau di abang-abang kan jualnya gitu ya. Saya cobain beberapa resep, gak bisa, dikukus gak bisa, direbus gak bisa, jadinya keras banget. Ya. Kemudian kemarin coba juga, sampai istri bilang udah di presto aja. Saya mau coba presto takut meledak katanya. Kata istri, kalau nggak bisa meledak. Saya nggak berani juga, karena kemarin juga kelupaan tuh, saya lagi masak air buat kopi, tiba-tiba saya pikir udah masih. Nggak lama toto kok bau hangus. Untung nggak kebakar. Ya jadi ngeri-ngeri. Nah, kalau kita lihat resep dan sebagainya sama dengan apa yang diajarkan Sang Buddha kan itu. Ini resep. Kita bisa praktikkan, tapi masing-masing punya seni sendiri kan gitu. Ya. Oleh karena itu ketika kita mau berhasil, kita harus pahami. Setelah dipahami, dicoba, setelah dicoba hasilnya kok begini, kita bisa modifikasi sendiri, betul ya? Nah, itu akan mendapatkan hasil yang tepat. Nah, yang pertama adalah kita harus bertindak dengan penuh cinta kasih. Kedua, berucap dengan penuh cinta kasih. Dan yang ketiga, berpikir dengan penuh cinta kasih. Inilah seni untuk menunjang kerukunan dan kesatuan. Ya, ini yang Sang Buddha sampaikan kepada para biku, harus bertindak, berbuat dengan penuh cinta kasih kepada sesama biku, kepada sesama orang. Begitupun kita di rumah ya, banyak hal-hal yang mungkin kita terlupakan. Saya juga sering mendengar ada beberapa keluhan-keluhan. Banyak keluarga kita atau kita juga ketika ada di wihara, ketika bertemu dengan para biku, dengan para tasilani atau lain sebagainya, kita memiliki rasa hormat yang luar biasa. Tetapi di rumah boro-boro keluar yang lain. Nah, oleh karena itu untuk menunjang kerukunan di rumah maupun di masyarakat, yang pertama adalah kita harus bertindak dengan cinta kasih. Kenapa? Itu duluan, bukan pikiran.
Karena yang gampang terlihat oleh mereka yang merasakan itu adalah tindakan. Ibu-ibu terutama ya, misalnya pagi-pagi sebelum pelihara ini, mungkin di rumah kalau yang suaminya ikut kan bareng-bareng menyiapkan makanan, menyiapkan sesuatu di dapur dan sebagainya. Kemudian anak-anaknya di hari Minggu juga mungkin diajak ya, ada yang di lantai 1, lantai 2 ya. Atau juga anaknya ada yang di rumah saja. Nah, ketika kita melakukan itu dengan penuh cinta kasih, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan itu tidak menjadi beban, tidak menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Kemudian kalau tindakan ini sudah baik, ucapan juga demikian, nanti akan terlatih di pikiran. Nah, saya pernah membaca sebuah kisah yang saya yakin bahwa ibu bapak juga sudah pernah dengar ini, tapi nggak ada salahnya saya coba untuk menggambarkan tentang 3 hal tadi, ya, tindakan yang penuh cinta kasih, ucapan yang penuh cinta kasih, dan pikiran yang penuh cinta kasih. Jadi ceritanya ini yang pernah saya baca adalah seperti ini. Ada sebuah keluarga, ada satu keluarga, dia punya anak tunggal, kemudian dia punya mantu. Nah, mantu perempuannya ini mertua perempuannya ini gak terlalu suka. Ya. Kenapa demikian? Tidak diceritakan di situ. Tapi kita berpikir kadang-kadang begini, orang tua ketika dia memiliki anak tunggal, memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa seperti tadi disampaikan dalam Karania Metasuta, kadang-kadang melekat. Ini kan anak gua, anak satu-satunya yang gua sayang, sekarang harus berbagi dengan seorang wanita yang dicintai. Kadang-kadang berpikir begitu ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang sini. Nah, karena dia berpikir begitu, maka jadinya kemantu perempuannya judes. Kan gitu loh. Kalau dia nyapa dia cuek, kalau apa-apa gitu. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu muda terutama, digituin sama mertua gimana? Rasanya kok kesel gitu ya. Kenapa sih? Gua udah baik-baikin, tapi tetap aja dicutekin, tetap aja nggak disenangi dan sebagainya. Apapun yang gua bikin kok salah gitu ya. Nah, satu hari karena saking keselnya nih, mantu perempuannya ini datang ke tabib, cerita itu, bilang, "Tabib, saya punya ibu mertua nih nyebelin, marah dulu, tolong dong kasih saya racun buat ngebunuh itu. Tapi racunnya jangan langsung mati ya, karena kalau langsung mati ketahuan, betul ya. Tapi jangan dicoba ya. Nanti cerita akhirnya jangan sampai berhenti di sini." Kemudian tabib itu kasih, saya kasih serbuk ini, nanti kamu kasih ya, saat kamu menyediakan makanan kepada ibu mertua kamu campurin, kamu kasih itu. Kemudian dia lakukan, pulang ke rumah, dia mulai baik-baik, dijutekin, dia cuek. Sebenarnya pokoknya punya niat gua adalah untuk tidak. Tapi kita kan tadi bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Karena tadi saking keselnya dan sebagainya, akhirnya dia campurin itu. Dia sediakan makanan. Ibunya pertama-tama pasti cuek juga kan, dikasih makan sama mantunya yang dia bilang nyebelin dan sebagainya, padahal mantunya baik. Dia makan dengan terpaksa. Wah, senyum nih, senang, rasain nih, siap-siap ya, siap-siap masuk ke ya kemana nanti. Kemudian terus-menerus dia lakukan itu, menyediakan makanan pagi, siang, malam, terus-menerus. Ya. Dia lihat ya, dalam 1-2 bulan itu, kok ibu ini nggak lemes gitu, tapi makin seger. Dia bertindak tuh dengan penuh, tadi awalnya adalah dendam,
kemudian karena itu menjadi habit dia 1 bulan, 2 bulan lakukan kayak gitu, kok makin segar. Ya. Kemudian akhirnya dia berpikir juga. Ya. Nah karena tadi diperlakukan demikian gitu kan, mertuanya kan jadi, kok berubah ya? Ini mantu gua yang dulu kalau itu langsung dia pergi nangis lah atau apa. Ini diomelin cuek aja. Tapi terus menerus seperti itu diberikan tindakan kasih sayang, ucapannya juga kasih sayang gitu ya. Ya mama silakan mama. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian dia pergi lagi ke tabibnya. Dia tanya, Tabib, yang kemarin 3 bulan lalu dikasih itu apa sih sebenarnya? Itu mah vitamin yang dikasih, bukan racun. Kenapa? Karena saya tahu bahwasannya ketika kamu ingin melakukan itu, maka itu adalah kebencian yang timbul. Yang harus kamu lakukan adalah kasih sayang. Kalau saya suruh kamu untuk kasih sayang tadi, kasih dia tahu bahwa vitamin, dilakukan nggak? Tapi karena dia nggak tahu niat awal seperti itu, kemudian dia biasa lakukan itu dengan tindakan yang baik, dengan ucapan yang baik, ya. Maka pada sebelum ke situ tadi sebenarnya 3 bulan itu kemudian dia kaget gitu ya. Ini kok jangan-jangan nanti benar-benar 3 bulan sehat-sehat kan gitu katanya. Kalau orang sakit itu kan kalau mau mati katanya sehat dulu ya. Jadi dia sehat-sehat jangan-jangan nanti mati, ya. Nah jangan-jangan seminggu kemudian mertua gua mati. Nah dari 3 bulan tadi timbul rasa sayang kan dia. Waduh saya sudah berikan ini, mertua saya juga sudah baik sekarang, diajak ke mall kemana dan sebagainya. Jadi akhirnya dia balik tuh ke dukunnya, dia bilang, tapi itu jangan dikasih, itu lumayan racun bukan kali yang seperti sama. Jadi itu adalah kasih sayang. Nah pelajaran yang bisa kita peroleh adalah ketika kita tadi memberikan kasih sayang kita dan sebagainya, ya, dengan tindakan yang dilakukan, menyediakan makanan, diomelin dia tetap cuek aja, ya, walaupun mungkin dia pelan-pelan dia kan mulai sadar juga gitu, mulai merasa. Tadi Bante di bawah juga cerita lagi meditasi di bawah pohon ya. Itu banyak macam-macam gitu ya, gangguan dan sebagainya. 1 hari itu takut, 2 hari takut, tapi 3 hari udah mulai biasa kan gitu. Sama dengan itu, dia diomelin, padahal dia juga sekian tahun diomelin, tapi dia merasa nggak terima. Nah, tapi ketika dia tadi menerima dengan itu, pikirannya dipenuhi cinta kasih, maka itu berubah. Nah, kembali kepada kita tadi, kerukunan, kesatuan di dalam keluarga, di dalam wihara, di organisasi dan sebagainya, inilah yang harus dikembangkan. Tindakan yang penuh cinta kasih, ucapan yang penuh cinta kasih, kemudian pikiran yang penuh cinta kasih. Tetapi kadang-kadang kan kita punya ego yang timbul. Sorry nih misalnya, dulu pernah ada juga ya ngomong, saya punya anak bandelnya luar biasa. Kemudian karena saya katanya ciong ya, karena ciong ini, maka supaya menghilangkan ciong itu, maka anak itu harus dititipkan ke empeknya misalnya. Itu ada kan ya? Jadi udah kasih ke empeknya aja lah, atau ke siapa itu kukunya atau siapa, nah, supaya dia bisa. Nah nanti setelah dewasa dia punya 2 mama 2 papa ya. Jadi kita sebagai mama bapak, empeknya sebagai mama bapak. Pokok saya dulu begitu juga. Cuman kalau pokok saya bukan ciong. Kalau pokok saya karena empek saya nggak punya anak. Karena nggak punya anak dipungut jadi anak angkat. Nah kadang-kadang begitu, kita dulu diminta oleh orang tua kita, oleh engkong kita gitu, udah anak kamu tadi dipungut aja buat engkong dah. Ya itu juga kadang-kadang ya. Jadi dia ke engkongnya manggil papa, babah gitu, biasa babah. Nah ini jadi seperti itu. Nah kalau kita mengenal agama Buddha, belajar agama Buddha, harusnya kita bisa ikuti tadi, kembangkan tadi pikiran cinta kasih, ucapan cinta kasih,
perbuatan cinta kasih. Nah, masalahnya adalah orang tua juga punya ego sendiri. Kan kalau berantem apa? Itu loh maksudnya. Lu bandel bener kalau tahu begitu gua masukin dulu, gua gak keluarin lu waktu lahiran. Itu kan sering terjadi. Lu tuh anak kecil baru tahu gua udah makan asam garam, ya itu kan sering kali yang terjadi. Nggak harus begitu. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang lebih dulu lahir, punya anak, ya kita yang harus kembangin kan gitu ke anak. Nah, kita biasanya enggak kan. Anak-anak juga. Anak-anak dulu biasanya nurut. Kalau anak sekarang gua buru-buru nurut. Ya, kalau diomelin banting pintu, ya, mamanya bisa dikunci gitu kalau di rumah ya. Nah, biasanya kan ada di kamar dikunci kan, banting pintu dan sebagainya. Nah, yang harus dilakukan adalah tadi tindakan dengan cinta kasih, ucapan dengan cinta kasih, pikiran yang penuh cinta kasih. Nah, ini yang harus dikembangkan. Nah, kita harus sadari itu. Makanya kemarin ini saya pernah ngomong tuh sama ibu itu. Ya udah ibu, kalau sudah di seperti itu gak apa-apa. Tapi ada juga kan yang nggak demikian, ribut terus gitu kan sama anak. Ya saya bilang kita harus menyelami, memahami. Dunia anak-anak sekarang berbeda dengan dunia anak kita dulu ya. Kalau dulu sama papa diomelin pasti begini gitu. Sekarang kalau diomelin sama papanya, apa lu? Udah belajar taekwondo lagi misalnya, anaknya bisa ditendang karena dia tidak sadar. Nah, kitalah yang harus mulai memberikan. Ya, 3 ini yang harus kita kembangkan. Yang keempat, untuk menunjang kerukunan dan kesatuan adalah saling berbagi. Ya. Kalau di para biku itu Sang Buddha menjelaskan, kalau misalnya ada biku yang sakit, ya, ketika kuda patah, biku itu tidak bisa melakukan pindah patah ya, di zaman dulu. Itu para biku yang sehat itu yang keliling pindah patah, kemudian nanti makanannya dibagi. Nah, kita pun demikian. Jangan kita satu keluarga itu punya pos-pos sendiri-sendiri katanya. Bapak-bapak katanya begitu ya. Mudah-mudahan enggak. Katanya bapak-bapak suka punya selipan di dompetnya masing-masing katanya. Ya mudah-mudahan enggak. Kita berbagi. Ya. Karena di dalam hidup perkawinan, selain dari sila ketiga, asusila, itu yang sering terjadi keributan adalah masalah keuangan. Jadi masalah keuangan itu harus benar-benar clear, harus benar-benar kita bicarakan bersama. Tapi ibu-ibu ada juga kata yang tidak adil. Uang suami, uang saya, uang kita bersama, uang saya, uang saya, bukan uang bersama. Ya, tapi kalau itu bisa didiskusikan bersama, bisa jadi sesuatu yang menjadikan kita happy, ya silakan saja. Gitu. Tapi kalau bisa bersama-sama saling berbagi, ayo. Kenapa? Karena harta itu adalah media. Harta itu ada sarana ya, gitu kan ya. Kita kan nggak bisa bawa. Ya, dulu pernah diceritakan bagaimana di zaman Sang Buddha ada seorang hartawan yang pelit sekali. Dia ke anaknya juga nggak kasih gitu kan. Akhirnya dia simpan itu di bawah ranjangnya dia, jadi tanam. Kayak kalau kita baca didikan kita kan gitu ya, zaman-zaman dulu. Zaman emak saya dulu biasanya di bambu, ditaruh di bambu, dimasukin gitu kan. Ya, tahu-tahu begitu keluar tinggal setengah rayapan. Kalau kertas kan gitu. Ya, terakhir kemarin saya pernah lihat juga ada berita kan, ada orang yang naruh begituan kan tinggal setengah itu. Tapi untungnya diganti sama Bank Indonesia ya. Bank Indonesia diganti itu. Nah, jadi dia taruh itu, ya, dia kubur itu sampai dia meninggal. Nah, karena dia meninggal itu kemudian dia jadi anjing. Kenapa? Karena pikirannya melekat kepada harta yang dia timbul. Itu jadi anjing. Jadi Sang Buddha ketika sedang pindah patah ya, ke rumah anaknya itu, jadi anjingnya itu lahirnya di situ. Karena dia nungguin harta itu. Nah, akhirnya Sang Buddha ke situ, ya,
tidak patah, anjing itu menggonggong, wow. Lalu sang Buddha ngomong, ini dari dulu kamu selalu begitu. Jadi anjing itu ya dia sang Buddha udah tahu bahwa ini dulu adalah hartawan. Dulu tuh begini mulutnya juga. Waktu jadi hartawan tuh kalau ada orang minta apa gitu, pasti begini. Lu masih muda harus kerja gini-gini gitu ya. Nggak beda dulu zaman dari situ sampai sekarang jadi anjing suka menyalak. Nah akhirnya anaknya memberikan dana makanan kepada sang Buddha. Sang Buddha bilang, nanti kamu kasih anjing ini makanan, kamu baik-baikin anjing ini, kamu kasih makanan. Nanti setelah makan, anjing ini akan memberitahukan kamu tempat di mana harta yang pernah dia sembunyikan itu berada. Kasih, kan? Kemudian benar, ditunjuk itu, dia ngais-ngais di bawah ranjangnya, dibongkar ternyata banyak harta emas. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita yang keempat adalah saling berbagi. Berbagi apa? Ya kalau berbagi kebahagiaan itu wajib. Ya berbagi sesuatu yang duka juga bersama kita tanggung. Nah ini adalah yang bisa kita jaga untuk kerukunan yang kesatuan. Begitupun kalau di wihara, di organisasi, yuk kita seperti itu. Nah tetapi umumnya orang biasanya, ya makanya saya sering ngomong juga, sering kadang-kadang nyindir di kita sendiri. Semakin kita berada pada posisi di organisasi kan, di wihara kan, semakin kita sebenarnya belajar untuk mengurangi loba dosa moha. Tapi kenapa malah begitu kita aktif di organisasi, kita aktif di wihara, mungkin juga keluar sering dari rumah gitu, itu loba dosa mohanya malah jadi makin naik. Gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang nanya juga, kamu kenapa ya kok para pengurus loba dosa mohanya itu malah makin baik? Disindir sedikit, dikritik sedikit, marahnya lupa hadiah. Ya. Terus kemudian, wah aduh ngangkamin aja gitu. Jadi orang udah pada tahu seperti itu. Nah, kalau kita berada di posisi itu harus kita mulai sadari, saya itu belajar dhamma untuk apa? Apakah untuk memuaskan nafsu-nafsu tadi, loba dosa tadi, itu bukan. Nah, saya dulu pernah ditanya juga. Saya sering bilang, kesalahan para pengurus adalah, kesalahan para pengurus wihara, pengurus organisasi adalah saat kebaktian, puja bakti seperti ini, pengurus itu jarang datang kebaktian. Adanya di kantor, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita yang lain. Sedangkan yang di sini umat-umat dan lainnya pada hadir, meditasi, baca parita, baca dhamma, gitu. Tapi pengurusnya di sana. Saya bilang terbalik harusnya. Saat puja bakti, ikut puja bakti. Setelah selesai puja bakti, ya sana 1-2 jam mengurus organisasi dan sebagainya. Kenapa? Karena semakin banyak kita keluarin itu, sebagai pengurus saya keluarin itu kan, ide, tenaga dan sebagainya. Enggak dimasukin, dampaknya apakah kita jadi berkembang? Tidak. Yang berkembang malah umatnya, malah anggotanya. Pengurusnya yang timbul, ya itu tadi, ini kan gara-gara gua, ini kan gini. Nah, jadi ketika kita mengimbangi antara apa yang harus kita masukkan, ya, tadi Bante bilang juga, kita santapan batin itu minimal 2 jam sehari. Ya. Kalau kita makan kan 3 kali makan jasmani, ada yang pagi, siang, malam, ada juga yang cuma 2 kali, pagi siang, ada juga yang cuma 1 kali. Tapi kan butuh badan ini, betul. Yang kita lupa adalah batin kita ya. Kita ini isi seminggu sekali di wihara. Di rumah mungkin juga diisi lebih baik, karena butuh itu. Nah, jadi kalau kita tadi bisa kembangkan ketiga, kemudian saling berbagi, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi jangan pelit. Udah. Kita itu mencari harta adalah untuk berbagi, untuk dibagi bersama, untuk kebahagiaan kita.
apalagi suami kan, bapak-bapak menyokong ayah dan ibu, ya. Kemudian kita membantu istri dan anak kan. Nah, yang kelima adalah memiliki sila yang sama. Kalau di wihara kan demikian ya, para biku memiliki sila yang sama, 227 sila. Ya, kalau bikunya 311. Ya, kalau atas silanya itu 8. Jadi kita juga kan ada yang sama. Jadi kalau ibu bapak menjalankan sila yang sama, kalau tadi perkawinan yang sering ditekankan itu kan sila ketiga, ya, menghindari perkawinan, menghindari perbuatan asusila. Jadi sering kita jangan ada terpikir lagi orang-orang lain yang ada. Jadi pasangan ini, tapi pasangan ini juga jangan melekat. Tadi kan disebutkan juga di dalam Karania Metasita, jangan melekat pada keluarga. Ya. Tetapi ini adalah sarana kita berbagi. Tadi 3 hal tadi dan 4 ya. Jadi kita memiliki sila yang sama. Nah kalau ibu dan bapak pada saat uposata itu kan jadi tako, ada lagi yang tanggal 8, tanggal 22, 4 misalnya. Mau jalankan atasila atau dasasila, sila, itu ngomong dulu sama pasangannya. Kalau bisa sama-sama, jangan nanti bapaknya atau ibunya jalanin sendiri, pasangannya nggak tahu. Kenapa? Karena di dalam atasila atau 10 sila, dasasila, itu yang ketiganya dirubah, bukan perbuatan asusila, tapi abrahmacharya, tidak melakukan hubungan. Nanti jangan sampai istrinya bilang, "Pi, pelok dong Pi," gitu ya. Nah, suaminya nggak ngomong apa-apa, nggak mau melok. Lu udah punya yang lain ya? Karena nggak tahu. Padahal kalau dia tahu itu atas sila, pasti dia sadar kan itu. Oh iya, oh tapi atas sila ya. Nah, gitu. Ya. Kemudian juga makan dan sebagainya setelah tengah hari, kan itu masuk dalam atas sila atau dasar sila. Nah, jadi sama-sama silanya sama. Kalau memiliki sila yang sama, maka kerukunan itu akan terjaga. Ya. Oleh karena itu saya sering ngomong juga. Kalau kemarin itu ada salah satu buku saya baca juga, buku perkawinan kalau nggak salah. Hal yang buruk yang dilakukan oleh orang tua adalah membiarkan anak-anaknya untuk melepaskan 3 mustika. Itu ada. Jadi banyak sekali kadang-kadang yang kita sering dengar, terutama kalau yang udah tua-tua, itu bapak ibunya Buddhis, tapi anak-anaknya tidak. Kalau anak-anaknya masih toleran, masih enak. Ya masih suka, mungkin dia menghubungi organisasi, wihara dan sebagainya. Tapi kalau enggak, ya udah, sebisanya dia aja kan gitu. Nah itu kan ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang seperti itu. Nah inilah yang dalam buku itu ditulis bahwa hal yang buruk. Jadi kalau dulu suka, enggak, romo saya kan toleransi. Di keluarga saya 5 agama, 6 agama nggak apa-apa. Toleransi itu bukan dipandang hal yang demikian. Toleransi seperti sekarang yang lagi bulan Ramadan. Ya janganlah makan di tempat umum kan gitu, orang lagi puasa. Itu toleransi. Menghormati mereka yang. Tapi ketika kita punya mustika Buddha, Dhamma dan Sangha, sering dibilang sayang membuang mustika. Ya, membuang permata yang sungguh luar biasa untuk anak-anak kita. Nah inilah yang harus dilakukan oleh kita tadi. Nah ketika mereka sudah memahami tentang keyakinan yang sama, silanya bisa sama. Kalau enggak kan susah. Walaupun ada juga ya yang pembenaran, enggak romo, saya kalau minggu ini ke wihara anterin suami saya, tapi besoknya suami saya nganterin saya ke gereja. Nah
anak saya juga begitu. Jadi jangan seperti itu. Yuk coba kita sama-sama. Sila yang sama. Itu yang ke-5 ya. Yang ke-6 adalah memiliki pandangan yang sama. Ya, sama diti, pandangan yang sama. Nah, ini pandangan atau pengertian inilah yang harus kita miliki. Dhamma misalnya contoh. Sang Buddha menjelaskan, jangankan untuk hal-hal yang buruk, hal yang baik pun kita sebenarnya tidak perlu melekat. Jangan melekat kepada hal-hal yang buruk. Hal yang baik pun kita tidak boleh. Dhamma itu adalah rakit. Jadi kalau kita sudah nyampai ke seberang, rakit itu jangan dipegang terus. Begitupun kita belajar Dhamma, praktik Dhamma. Yang sering kali terjadi adalah kita selalu membandingkan dengan orang lain. Contoh lah misalnya meditasi. Saya kok meditasi begini, ikut gak pernah melihat apa-apa ya. Kok orang lain bisa melihat ada cahaya besar, ada Buddha sedang ini berpendam dan sebagainya. Kok saya enggak ya? Jangan-jangan saya gak pernah berhasil meditasi. Nah kadang-kadang kan berpikiran demikian. Jangan. Nah itu kalau di salah satunya disebut dengan mana, kesombongan. Kesombongan itu kadang-kadang kalau kita dalam bahasa umum membandingkan kita lebih tinggi dari orang lain gitu ya. Tapi membandingkan kita lebih rendah dari orang lain itu juga malas. Jadi tidak membanding-bandingkan karena kita punya karakter sendiri. Kita punya pengalaman pribadi yang sendiri. Nah, pandangan-pandangan inilah yang harus kita miliki. Nah, ketika kita memiliki pandangan yang sama di dalam keluarga, oh iya, saya ingin membina keluarga yang kita sukaya, sejahtera, ya, yang bahagia. Saya harus begini, punya pandangan yang sama. Begitu juga di biara, di organisasi juga begitu. Walaupun banyak organisasi-organisasi, kita sama, punya apa? Tujuan yang sama, yaitu membebaskan makhluk hidup kita sendiri dari loba dosa moh. Itu sebenarnya tujuan kita apa sih? Mencapai nibbana. Cuma caranya saja yang berbeda. Nah seringkali kan kita membandingkan tuh, oh lu salah, gua dulu yang benar. Nah seperti itu sih. Ketika kita membina, menjaga kerukunan, persatuan itu, pandangannya sama nih, tujuan kita mau ke sana ya. Nah, ketika kita jalan seperti itu, maka rukun. Kalau pandangannya sudah berbeda, kita mandang ke utara, dia mandang ke selatan, ya susah. Nah, harus disamakan dulu. Jadi, itu adalah 6 hal. 6 hal yang bisa menunjang kerukunan dan kesatuan. Nah kembali tadi yang saya bilang ini adalah seni. Seninya adalah keahlian kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu, meracik itu menjadi sesuatu yang membuat kita rukun, bahagia di rumah, di kantor kah, di wihara kah, dan lain sebagainya. Ayo kita lakukan. Nah yang sering kali umat Buddha sering dikeluhkan oleh umat-umat yang baru adalah kadang-kadang umat-umat kita itu cuek katanya ya. Kadang-kadang umat kita itu nggak seperti di tempat lain yang biasanya menyambut dengan baik dan sebagainya. Nah coba kita, berarti kan yang pertama dan kedua bisa kita lakukan dong. Selamat pagi Bu, namo buddhaya, selamat datang di sini dan sebagainya. Kemudian juga mungkin kalau yang sudah ada absen, datang 1 minggu, 2 minggu boleh ditanya, ini kemana ya, kok bapak ini nggak pernah kelihatan lagi? Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan luar biasa, pasti kerukunan, kebahagiaan itu bisa kan kita dapatkan. Jadi inilah yang Sang Buddha sampaikan di dalam Anggutara Nikaya 6 yang 11, bagaimana kerukunan ini bisa dilaksanakan di persambungan para biku,
sangga maupun kita di umat Allah, baik itu di rumah, mungkin di kantor, mungkin juga di wihara dan juga di organisasi. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan insight buat kita, pandangan buat kita bahwa inilah yang harus kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita selama nanti kita mungkin kapan kita tidak tahu kita akan menuju pada kematian itu. Ya, demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab, ya silakan dikatakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya apa yang tadi saya sampaikan ataupun mungkin dari materi lain, ya kalau saya bisa saya akan coba bantu. Silakan. Boleh mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sambil nunggu ya, saya dulu pernah waktu ikut Pabaja Sama Merah itu pernah diajarin tentang meditasi cinta kasih untuk melindungi diri, untuk perlindungan diri. Jadi ada 4 meditasi pelindung diri itu sebenarnya. Jadi ada Bhante Attagirotera waktu itu sebagai pembimbing itu mengajarkan meditasi cinta kasih. Nah, ini kan biasanya kalau kita tadi terkait dengan 1, 2, dan 3 ya. Jadi pada saat kita berkunjung ke satu tempat, seperti yang Bante bilang di hutan dan sebagainya, kita belum kenal kan itu, belum tahu situasi dan yang begitu juga kita ke hotel dan sebagainya. Kalau dulu saya kadang-kadang mungkin ya teman-teman di sini juga kadang-kadang gitu kan, begitu lewat tok numpang lewat, anak babi mau lewat gitu ya. Ada juga mungkin anak sapa gitu mau lewat. Kan biasanya gitu. Itu sebenarnya benar. Dulu waktu SMA, saya pernah di Tangerang itu. Saya itu jalan di depan preman. Ada preman lagi duduk. Saya pikir karena dia preman, saya nggak usah izin loh. Jadi kalau kita kan jalan mungkin kalau ikutin map itu kan ya kadang-kadang kan mobil kecil suka masih pegang kecil kan, ada orang itu Pak, Bu, maaf ya Bu, permisi Pak gitu kan, itu kan enak. Jadi saya dengan temen tuh cuek aja jalan, langsung ngomong lu kurang ajar ya, ini ada orang nih, ini bukan patung gitu. Jadi preman aja pengen loh kita tuh izin. Jadi sama nih dengan makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak tahu dari situ dan sebagainya. Nah biasanya kan kalau kita tuh tok, permisi saya mau lewat, permisi saya mau masuk. Nanti sering menyampaikan kita harus mengucapkan sabe, santa, waktu semoga semuanya. Nah seperti itu. Kemudian kalau bisa, jadi kita begitu duduk, meditasinya pelindung diri dulu. Sekarang kalau kita meditasi gitu ya, itu kan pada saat itu dulu pernah cerita tentang Ratana Sutta yang bermasalah. Jadi ada para biku yang kemudian Ratana Sutta, karena Ratana Sutta kan banyak yang mati kemudian dibersihkan. Ini karena Ratana Sutta kan, jadi para biku tuh duduk meditasi di bawah pohon, kemudian dewa-dewa di situ keganggu, kemudian jadi makhluk-makhluk kamu seram gitu, kemudian ketemu sang Buddha ini kan suruh baca karya meditasi. Nah jadi ini adalah meditasi pelindung diri dengan objek meta. Jadi beliau bilang begini, ini mungkin kita nanti bisa praktekkan ya. Jadi mungkin kalau ke hotel atau apa, tok sami-santa waktu sudah atau kemudian kalau di dalam sudah ini boleh duduk itu sebentar. Nah ini meditasinya begini. Jadi pertama kita sudah mulai begini ya, meditasi. Kemudian kita mulai kembangkan meta itu di dalam diri kan. Nah, tolong ukurnya apa? Kadang-kadang kita udah saya udah
Nah kalau kitanya kosong, kalau kitanya nggak kerasa, berarti kan belum, isinya belum ada apa yang mau dikasih. Jadi Bang dia bilang indikatornya adalah muka kita ini senyum, cerah. Jadi begitu meditasi, semoga kita berbahagia. Itu kan masih biasa. Semoga kita berbahagia, semoga kita, itu kan masih kewajiban biasa. Jadi itu belum bisa tuh disebarin. Jadi semoga kita berbahagia. Mulai banget semoga kita berbahagia. Muka kita ini mulai kerasa, kan kerasa ya, nggak perlu dilihat dong. Oh ya kok kayaknya mulai senyum, cerah gitu. Semoga saya berbahagia. Sudah seperti itu, baru dikembangkan ke yang lain. Setelah itu kita senyum, semoga semua makhluk yang berada di hadapan saya sambil senyum. Kalau belum senyum terus, semoga semua makhluk yang berada di hadapan saya. Mulai kerasa lagi, itu senyum, baru kita ke semangat. Semoga semua makhluk yang berada di hadapan saya. Begitu juga senyum indikator. Ke belakang begitu juga. Setelah ke belakang ke samping kiri, ke atas ke bawah. Setelah itu ke sekeliling. Kalau misalnya tadi di hotel, di ruangan ini berbahagia, di hotel ini berbahagia, di kota ini berbahagia, sampai ke seluruh alam semesta. Setelah itu selesai, baru kalau meditasi dengan silakan. Kalaupun enggak selesai ya sudah. Tapi kita sudah memancarkan cinta kasih kita untuk melindungi diri dan itu tadi kita permisi nih kepada mereka-mereka yang berada di sana. Ya. Jadi itu yang diberikan oleh Bante Akadino. Dan memang kalau kita lihat ada 4 meditasi melindungi. Salah satunya adalah itu. Ya, salah satunya adalah mental. Jadi mulai dari sekarang, yuk coba pagi-pagi bangun tidur, mungkin sebelum tadi bertindak itu udah meditasi. Semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Ya, bahkan mungkin suaminya masih tidur di samping, ya itu kan ada di samping kiri kita, samping kanan kita, bahagia. Kita jalanin apapun jadi bahagia. Jangan nanti sambil masak sambil capek. Ya, itu kan kalau Bante Ajahn kan pernah cerita kan. Ya, bagaimana seorang ibu muda disuruh membersihin pakaian jubahnya senior, itu kan sambil ngomel-ngomel kan. Capek. Kalau begitu capeknya luar biasa. Coba kalau ibu-ibu di sini senang, di sana senang, di sini kan gitu ya. Kalau begitu senang terus, tiba-tiba udah 5 bakul dan merasa. Jadi happy lah. Dimulai tadi, mulai datang. Lakukan itu. Pagi bangun tidur, mau tidur. Nanti nyenyak tidur. Ya. Kalau mimpi yang indah. Tapi kalau saya mimpinya di umpur-umpur kolektor, itu jangan beneran. Ya, demikian. Ada yang mau nanya? Silakan. Atau cukup? Oh iya, silakan Om. Apakah bisa diterapkan di perusahaan? Ya, karena kalau di perusahaan kan pasti kan kerjasamanya pasti berbeda, bayaran mereka berbeda, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kerukunan ini juga kalau di keluarga, karena kan mungkin saya terakhir di keluarga yang tidak agak kolot lah, ya kan. Menemukan orang tua karena susah, ya dapat pandangan seperti itu. Ya. Tapi saya beberapa kali sebelumnya ada dengan ceramah itu, tapi beberapa partai ya satu sarasi mungkin suruh kita bersabar, ya sampai contoh ya melakukan segala apa, ya sampai mungkin tadi si Romo bilang ini juga saya lagi praktekkan kalau memang saya lagi kesel atau apa, saya bisa kalau kita semua ya berbahagia kita lama-lama bukan sendiri, ya apakah dengan cara seperti itu atau bagaimana ya mungkin satu tentang perusahaan yang dimana notabene ya pasti kan beda karena kapan beda, karena kalau diskusi itu tanpa sadar mungkin saya juga bisa terlepas emosi karena beda pandangan lah, beda ide juga belum tentu saya punya
guna, tapi kadang mereka punya ide, saya punya ide, jadinya ini misalnya mau ikut ya mungkin bidang keluarga yang dimana ada orang yang di luar yang agak susah itu loh mungkin biar mungkin ya bolong-bolong dan nggak ini juga karena untuk ya kursi ya apa seperti itu. Oke, baik, Coach Jody ya. Ya, jadi tadi ada 2 pertanyaan di perusahaan bisa dilakukan. Dulu saya waktu kerja juga demikian. Nah, yang dilakukan tadi adalah yang pertama kan tadi kita 1, 2 dan 3 itu kita kasih. Kita harus punya pikiran begini. Saya kerja ini untuk apa? Kita melakukan segala sesuatu itu untuk apa kan gitu ya? Pasti kan kalau kita kerja, saya mengumpulkan uang buat ini ya, buat rumah tangga kita, buat kehidupan kita. Tapi kita ingat lagi tambahannya adalah kalau kita melakukan sesuatu di tempat apapun, dimanapun, yang harus kita lakukan adalah perbuatan baik. Tujuannya gitu. Nah, ketika kita punya tujuan itu, apalagi tujuan yang paling tinggi dalam agama adalah melepaskan apa? Melepaskan ego, melepaskan segala sesuatu kan. Jadi ketika kita bekerja, yang harus kita lakukan dalam pikiran kita adalah saya melakukan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan tujuan tadi untuk memberikan kesejahteraan, melepaskan tadi. Kadang-kadang kita, gue yang kerja lo capek-capek, kok dia yang dapat tuh? Itu kan artinya masih punya pamrih. Wajar dong, wajar. Kita sebagai manusia pasti wajar. Tapi ketika kita sudah menyadari itu, saya melakukan itu. Dan ingat, dalam ajaran agama Buddha, segala sesuatu yang kita tanam diminta atau tidak diminta itu kan pasti akan ke kita juga. Cuman kapan waktunya kan nggak tahu. Nah, jadi ketika kita berada ditempatkan di situ ataupun kita melakukan sesuatu itu, lakukan yang terbaik. Saya dulu bekerja itu yang terakhir ya, saya 25 tahun. Awal-awal saya menjadi kepala produksi, kemudian dipindah kepala QC, pindah lagi kepala R&D, terus menerus begitu. Kalau dalam pikiran kita, ya karena beberapa waktu itu saya pernah ngobrol juga dengan beberapa teman di Muslim. Pak, saya mau jadi pindah-pindah ya Pak. Kenapa? Berarti saya nggak bagus dong. Gitu kan? Pikiran kita kan gitu ya. Masa gua baru 2 bulan pindah ke sono dulu. Tapi kita nggak tahu dalam pikiran pimpinan kita tuh mau apa. Ternyata begitu saya pindah itu, satu saat saya jadi factory manager. Kenapa? Karena kita kan tahu di sini cara kerjanya, di sini cara kerja. Kalau kita terus menerus di situ punya pikiran yang negatif, males gua pindah aja ke tempat lain, pindahlah kerja lagi. Nah, jadi yang kita lakukan itu satu. Kedua, kita harus berpikir bahwa kita pasti berbeda. Pendapat kita belum tentu, apalagi sifat tadi kan udah bilang, belum tentu saya benar. Nah, kita kadang-kadang kan melihat di satu sisi kayak begini, orang lain lihat dari sisi lain. Nah, ketika kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik, ini dibungkus adalah kerjasama tadi, syarat A ditambah B tambah C tambah D, itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus lapang dada juga, walaupun. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi 1, 2, dan 3 itu pasti. Yang keempat kan berbagi. Kalau kita punya pengetahuan, kita berbagi. Jangan takut. Nanti saya jadi berkurang. Ya. Saya dulu waktu saya begitu masuk di sana, saya ambil beberapa teman, kebetulan ada HRD training itu Buddhis. Jadi kita ambil unsur-unsur Buddhisnya sama manajemen kita ajarkan. Tapi kita ngambilnya jangan yang langsung pelok ke ajaran kita. Karena ada beberapa juga, terutama yang fanatik ya, itu kan langsung ngomong, di ajaran saya begini. Nah, jadi jangan kita mengarah ke situ, tapi ke ilmu manajemen modern. Sebenarnya kayak kunci sukses itu di ajaran Buddha kan ada, senang, ya bercanda, ibadah, mulia, semangat, itu kan ada. Tinggal kita kemas itu. Jadi saya sering bilang bahwa kalau kita ingin sukses, kita harus senang. Kalau melakukan itu dengan kayaknya nggak bakalnya, nggak bisa. Kamu harus senang dulu, hobi dulu, sesuai dulu, semangat nanti pasti. Setelah semangat, kamu pasti konsentrasi lagi.
selama generasi. Nanti kamu pelajarin lagi, kenapa ya kok saya gak berhasil, orang lain berhasil. 4 indipan aja bisa kita pakai masukkan. Nah, jadi berbagi. Ya, tadi kalau sila yang sama, itu tadi kita berbicara kan satu agama yang sama. Kalau ini yang sama, berbuat baiknya sama. Tujuan dia untuk apa ya? Dia untuk capai surga dan sebagainya. Kita bukan, kita arahnya ke yang lain. Tapi kebahagiaan ya, surga itu kan sangat bahagia. Nah, pandangannya sama, memajukan perusahaan. Jadi ketika itu bisa kita lakukan, kita pandangannya itu. Saya ingin memajukan perusahaan. Apapun saya ditempatkan, apapun saya posisi saya, itu sudah bagian saya. Jadi kalau kita udah pahami bahwa ini adalah bagian saya, kita nggak akan lagi iri kan. Nah, saya sering bilang ada beberapa teman juga yang begitu. Kalau kamu nggak dilihat di perusahaan ini, ketika kamu mau belajar, ketika kamu mau kerja keras, ketika kamu mau melakukan yang terbaik dari kamu, sisi kamu, di sini kamu nggak dilihat, di tempat lain kamu pasti dilihat. Dan itu banyak yang terjadi. Begitu dia keluar, itu dia jadi supervisor, tiba-tiba jadi kepala bagian, tiba-tiba jadi kepala pabrik, jadi kepala BPS. Dia baru untuk oh iya. Makanya saya sering bilang, ketika kita berada di pabrik, pabrik ini adalah kawah candra di muka kita untuk belajar. Kalau di situ konfliknya luar biasa berat, itu adalah pembelajaran kamu untuk nanti menghadapi yang seperti itu udah gak kaget. Kalau yang di bawah itu, ya kecil lah. Nah itu terjadi. Ya, tapi kalau orangnya nggak sadar ya tetap aja. Karena dia, jadi itu bisa ya. Nah yang kedua adalah kepada kedua. Nah Bante Atadiro pernah ngomong gini. Kita kan sering ngomong sabe, sata, bawantu, suki, tata. Tapi kadang-kadang cuma di sini doang. Nah kalau lihat film-film vampir ya, dulu saya sering nonton film vampir. Jadi kalau film vampir itu, kalau ketemu Dracula, itu kan pegang salib ya. Begitu pegang salib kan dia nyebutin itu. Dracula-nya pernah ngeledek. Gitu. Gak mempan, gue malu juga gak yakin soalnya. Dia gak yakin ininya gitu. Jadi ya tetapnya digigit sama Dracula. Tapi ketika orang itu yakin dia mengucapkan itu walaupun tanpa pegang ini, ya dia akan selamatkan gitu. Itu Dracula juga takut karena kekuatan energinya. Nah, kembali ke kita tadi. Sampai saat tahu itu penting. Tapi tadi kadang-kadang kita ngomong aja nih. Apalagi kalau takut sampai takut. Tapi kalau kita kita happy. Makhluk juga ngeliatin kan. Ini orang kok kayaknya nggak takut sama gua gitu ya. Tapi kalau tak bisa takut gitu. Ya takut. Karena makhluk kadang-kadang juga begitu. Jadi yang harus kita lakukan tadi indikator. Ada satu penelitian di Ajambra, kalau lihat di buku si cacing dan tai kesayangannya, itu pernah ada sebuah penelitian dari beliau Ajambra itu, di mahasiswa tuh disuruh meditasi, di satu saat meditasi kepada orang tuanya yang di kota lain. Pernah baca? Nanti lihat-lihat. Saya lupa di cacing, si cacing dan tai kesayangan keberapa, 1, 2, 3. Tapi dia suruh itu. Kemudian setelah sesaat setelah itu, kemudian ditelepon orang tuanya, ditanya ada rasa nggak? Iya, kok saya tiba-tiba happy? Orang tua itu merasa kok kayak, gue senang kayak ada energi tambahan yang itu. Nah itu dibilangin bahwa sebenarnya anak kamu tuh memberikan energi cinta kasih. Nah, jadi si Koko harus pemikiran begitu. Orang tua biasanya memang susah. Ya jangan orang tua, anak kita juga gitu kan, pasangan kita juga yuk kemudian enggak. Tapi kalau yang sadar kan, yuk bareng-bareng kita mau bareng-bareng. Nah orang tua kita begitu. Memang lu siapa? Lu anak gua. Lu lebih tahu. Nah kalau kita seperti itu pikirannya adalah cinta kasih tahu. Bagaimana caranya? Cara tadi meditasi cinta kasih tahu. Semoga orang tua saya itu diberikan setiap saat. Begitupun kalau kita lagi dimarahin apa, jangan pernah benci. Nah, seperti itu. Nanti lama-lama dia akan merasakan itu. Gak bisa instan pasti ya. Ya kalau tadi kan sudah biasa dan makanya kadang-kadang gini juga. Kalau ada orang baca Al-Quran, itu orang yang sakit misalnya. Nah kalau dia peka, memang udah biasa, bisa dia nanya.
Tapi kalau enggak bisa. Makanya sering kalau ada misalnya kita online atau apa gitu, kita mau mendoakan yang jauh itu diinfokan. Saya jam segini mau bacakan parita yang buat kamu, semoga kamu bahagia. Nah, yang membuat dia bahagia itu adalah karena rasa senang perhatian tadi. Nah, jadi yang tadi semua itu kan adalah pikiran dulu, pikirannya cinta kasih, terima kasih, terus kemudian tindakan dan perbuatan. Jangan sekali-sekali diajak dulu lah. Nah, kalau cari tahu yang senang dulu, yang dia suka. Kan ada ya, papa kita sukanya begini. Dulu papa saya sukanya jalan-jalan, istri saya ngajak jalan-jalan. Tapi mama saya nggak suka jalan-jalan, diajak jalan-jalan nggak mau. Ya. Dulu begitu juga sukunya kan, awal-awal capek lah, baru pulang dari pasar lah. Ini karena saya dulu dagang. Tapi setelah menua, setelah ini, malah beliaunya yang mau datang. Nah, jadi itu tadi. Nah biasanya orang tua itu senangnya itu kalau ada teman. Kalau si Koko nggak bisa nemenin, tapi kalau si Koko juga nggak dekat, dia juga nggak mau, betul ya? Nah, yang bisa dekat dia adalah temannya dia. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada temannya, opengnya, ajaklah. Saya cek, ya ini ajak tuh apa yuk. Pertama ajak dulu ngopi ya. Orang tua masih gitu. Kenapa? Karena orang tua itu sebenarnya butuh diperhatikan. Orang tua tuh nggak butuh begini sih, walaupun ada ya, tapi butuh perhatian. Makanya kalau orang tua tuh ngomong berkali-kali, mungkin 7 kali ngomong ini lagi. Makanya kita yang sering dengerin kan bosan. Tapi itu tadi, kesabaran ini harus diberikan. Cinta kasih tadi, ucapan, ya. Kita harus berpikir, nanti kita juga bakal begitu. Tapi apakah kita mau kayak begitu? Kan enggak. Nah makanya harus sering meditasi. Sakti sampajana. Itu bisa. Makanya kalau udah tua, kalau kayak tadi saya pengacara, itu pikirannya harus sering begini. Ya kayak di sini mungkin ada ya. Saya nggak ada temuannya ya. Sering nulis, dengerin ceramah, mungkin juga ceramah sendiri nggak apa-apa. Direkam sendiri aja. Ya, misalnya nggak dengerin. Nanti kalau udah biasa tuh lihat di kaca, mungkin nanti mulai coba. Pengurus bilang, tuh boleh dong saya dicoba. Kadang-kadang kan nggak mau dong, kita mau. Tapi kita udah, oh iya, saya udah bisa nih mulai coba. Minimal tadi ke papa gitu aja. Nah, ajakin yang sesuatu yang menyenangkan. Dan biasanya jangan disela. Kalau dia lagi ngomong lagi apa, jangan disela. Kalau disela, kesel pasti. Jadi gitu. Cinta kasih dari pikiran, tindakan, ucapan yang dilakukan. Kalau itu terus dilakukan, ya jangan pernah bosan. Dia akan merasa bisa bosan. Ya, minimal dia bisa lah, misalnya ya, kalau itu nggak mau kasih, itu dia jalan aja. Apa kalau bisa? Saya yakin kalau beliau punya keyakinan yang sama pasti mau. Dulu aja saya punya kakak itu kebetulan Kristen ya. Waktu dia akan meninggal, sebelum meninggal, karena dia kena penurunan ginjal. Mau cuci darah, jadi dia ngerasain sakit yang luar biasa. Jadi kalau saya ke rumah sakit, sakit. Nah, saya kan kita gitu juga ya. Kalau sakit gitu kan, sakit, aku sakit. Gitu. Itu kan artinya penolakan. Kalau kita nolak, makin sakit atau enggak? Yang harus kita lakukan adalah terima bahwa kita sakit, kita wajar mengalami sakit. Jadi saya bilang, oh dirubah. Jangan bilang sakit, jangan. Tapi pokok sekarang rasain sakit ini. Saya kaki. Rasain sakit. Sampai sakitnya hilang. Tenang dong. Ntar kalau lama sakit lagi, aduh pindah sakit ke sini. Sakit. Saya bilang beda kan? Sama-sama sakit, tapi cara pandang kitanya beda. Sakit, aduh, kenapa nih gue yang sakit? Tapi lo sakit. Itu kan anicca. Hilang kan? Hilang. Makanya kalau orang segala sesuatu ya, kayak misalnya ada yang aneh, ada yang apa, itu dialihkan ya gitu. Olahraga lah, itu sama. Kalian fokus kemana?
Jadi kalau minimal saya datang, dia tenang. Tapi saya nggak tanya sih, kalau saya nggak ada dia nggak tahu sakit juga. Tapi minimal dengan begitu, ketika dia mengalami kondisi yang penurunan sampai meninggal, karena kalau saya lihat begitu kan artinya walaupun kita nggak bisa pantau dia 24 jam di rumah sakit, tapi kan ada efek kan. Gitu. Jadi papa juga begitu, kalau misalnya ada rasa sakit. Kan biasanya kalau orang tua pegel-pegel gitu ya, bilangnya pak, pegel, sakit. Kalau orang tua kita dulu suka ngomongin, aduh Gusti sakit nih gitu, itu ya. Nah suruh bilang mah jangan panggil aduh Gusti mah, ini mama pegang-pegang aja yang sakit, pegel. Padahal dia ngomong, lu nyuruh gua pegel, lu mah yang ngerasain sih, mama pegel, udah mah coba dipencetin ya sama Oeng gitu kan. Ya lama-lama kan dia senang juga kan. Apa yang membuat dia itu bahagia tadi? Oh gue diperhatiin gue sama anak, ya kan? Ya awal-awal masih ngomong, lu mah enak ngomong, gue minyak pegel gitu. Ya mana itu kan kamu diminta pencet gitu. Kasih sayang, itu yang dia rasain. Jadi itu tindakan, ya itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Sudah cukup, ya. Baik, Ibu Bapak rekan-rekan sedama, demikianlah dalam hari ini. Semoga kita bisa belajar tentang menunjang kerukunan dan kesatuan. Semoga kita semua selalu bahagia di dalam kehidupan ini, selalu rukun di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam perusahaan, di dalam wihara dan organisasi. Semoga jasa-jasa baik yang kita lakukan melimpah kepada leluhur-leluhur kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dan kepada semua yang membutuhkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.